semuanya, pada episode pertama EPS 101 kali ini, kita akan membahas salah satu materi dasar dari mata kuliah Ekonomi Mikro, yaitu Supply, Demand, dan Market Equilibrium. Saya menggunakan sumber dari Cash and Fair, Principle of Economics edisi ke-7, dan juga beberapa sumber lain. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendownload sumbernya, bisa download di e-pustaka di web HMPSEP, atau bisa cek link di deskripsi nanti. Oke, yang pertama mari kita bahas tentang permintaan atau demand. Nah, permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Nah, permintaan ini secara general terbagi menjadi tiga. Ya, pertama, permintaan absolut, yaitu jenis permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Artinya, hanya ada keinginan untuk suatu barang, tetapi tidak disertai dengan daya beli. Misalkan kita ingin suatu barang, tetapi kita tidak punya uang untuk membeli barang tersebut. Nah, itu disebut dengan permintaan absolut. Yang kedua yaitu permintaan potensial, permintaan yang disertai dengan daya beli, tetapi belum terjadi transaksi. Misalkan kita ingin beli handphone baru, kita sudah punya handphone, kita punya keinginan untuk membeli handphone baru, kita juga sudah punya uang untuk membelinya, tetapi di situ belum terjadi transaksi. Belum terjadi transaksi jual beli. Nah, itu disebut dengan permintaan potensial. Yang terakhir yaitu permintaan efektif. Itu permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Artinya, misal kita ingin beli handphone, nah kita sudah punya uangnya dan juga kita sudah melakukan transaksi jual belinya. Itu disebut dengan permintaan efektif. Selanjutnya yaitu hukum permintaan. Hukum permintaan itu berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka permintaan akan semakin rendah. Dan juga sebaliknya, ketika harga semakin rendah, maka permintaan akan semakin tinggi. Nah, supaya lebih jelasnya kita lihat tabel di bawah. Nah, tabel ini memperlihatkan kuantitas permintaan dari kopi berdasarkan tingkat harganya. Bisa kita lihat pada tingkat harga Rp0, jumlah permintaannya adalah 30. Kuantitas yang dimintanya adalah 30. Nah, ini terus mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya harga, sesuai dengan hukum permintaan. Maka jika digambarkan kurva, kurvanya akan berbentuk seperti ini. Nah, hukum permintaan ini hanya berlaku apabila ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Ceteris paribus adalah sebuah keadaan di mana faktor-faktor lain itu dianggap konstan atau tetap. Nah, faktor-faktornya apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada beberapa. Yang pertama, harga barang itu sendiri sesuai dengan hukum permintaan. Ketika harga semakin tinggi, maka permintaan semakin rendah. Yang kedua yaitu pendapatan masyarakat. Nah, ketika pendapatan masyarakat mengalami kenaikan atau peningkatan, maka daya beli masyarakat akan meningkat sehingga ini mengakibatkan permintaan juga akan bertambah. Berikutnya populasi atau jumlah penduduk. Misalkan ketika jumlah penduduknya hanya 1.000 saja, maka jumlah permintaan terhadap beras hanya 1 ton. Tetapi ketika populasi atau jumlah penduduk mengalami peningkatan menjadi 2.000, maka jumlah permintaan terhadap beras akan mengalami peningkatan menjadi 2 ton. Lalu yang keempat yaitu selera. Ketika selera konsumen terhadap suatu barang itu tinggi, atau ketika permintaan terhadap suatu barang, ketika selera terhadap suatu barang itu tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin tinggi juga. Lalu yang terakhir yaitu harga barang lain. Ada barang substitusi dan juga barang komplementer. Yang pertama itu barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan satu sama lain. Ketika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang lain juga naik. Misalkan, ketika harga kopi naik, maka permintaan terhadap teh akan naik karena teh dianggap lebih murah dan menjadi barang substitusi dari kopi. Begitu juga sebaliknya, ketika kopi mengalami penurunan, ketika harga kopi turun, maka permintaan terhadap teh juga turun karena orang-orang lebih memilih untuk membeli kopi. Berikutnya yaitu barang komplementer. Nah, barang komplementer ini adalah barang yang saling melengkapi. Pada barang komplementer ini, ketika harga suatu barang jatuh atau turun, maka akan meningkatkan permintaan terhadap barang lain. Contoh simpelnya, misalkan ketika harga kopi turun,
maka permintaan terhadap gula akan naik. Kenapa? Kan ketika harga kopi turun, otomatis permintaan terhadap kopi akan meningkat. Sesuai dengan hukum permintaan tadi, harga semakin turun, permintaan semakin meningkat. Nah, peningkatan permintaan pada kopi ini mengakibatkan permintaan terhadap gula ikut meningkat juga. Kedua barang ini disebut dengan saling melengkapi atau komplemen. Nah, berikutnya yaitu kurva permintaan. Nah, kurva permintaan ini menggambarkan fungsi antara harga dan juga jumlah barang yang diminta. Sesuai dengan hukum permintaan tadi dijelaskan ketika harga semakin tinggi, maka permintaan akan semakin rendah, sehingga kurvanya akan berbentuk seperti ini. Nah, kurva ini disebut dengan kurva slope negatif. Nah, pada permintaan terjadi perubahan kuantitas yang diminta dan juga perubahan pada permintaan. Perubahan kuantitas yang diminta ini disebabkan oleh naik turunnya harga atau disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Sehingga tetapi pada perubahan pada permintaan ini disebabkan oleh faktor-faktor lain. Nah, supaya lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Misalkan yang pertama, pada perubahan kuantitas yang diminta. Kita ambil contoh salah satu produk, misalkan kopi susu. Nah, kita asumsikan harga satu cup kopi susu itu 10.000. Nah, ketika harga satu cup kopi susu itu 10.000, jumlah kuantitas yang diminta adalah 20. Akan tetapi, misalkan kopi ini mengalami kenaikan harga menjadi 15.000. Nah, dampaknya jumlah yang diminta akan berkurang dari 20 menjadi 15 sesuai dengan hukum permintaan tadi. Karena harga semakin tinggi dari 10.000 menjadi 15, maka permintaan akan semakin rendah dari 20 ke 15. Sehingga ini akan menyebabkan pergeseran titik. Kita sebut saja ini titik A, ini titik B. Nah, akan terjadi pergeseran dari titik A ke titik B. Tapi pergeseran ini hanya terjadi di sepanjang kurva permintaan saja. Nah, berikutnya, misalkan faktor yang mempengaruhinya yaitu pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat naik pada barang normal, kita ambil contoh, maka akan terjadi pergeseran permintaan, akan terjadi penambahan permintaan. Nah, jika tadi pada perubahan kuantitas yang diminta terjadi pergeseran titik saja di sepanjang kurva, maka pada perubahan permintaan ini akan terjadi pergeseran kurva. Nah, dari yang awalnya kita sebut saja ini kurva D dan ini kurva D1. Akan terjadi pergeseran dari kurva D ke kurva D1. Nah, perubahan permintaan ini terjadi pada harga yang tetap. Misalkan sebagai contoh, ketika pendapatan kita standar pada harga 10.000, jumlah permintaannya adalah 20. Tapi ketika pendapatannya naik, maka permintaan atau jumlah permintaannya naik juga sehingga bergeser menjadi misalkan 30. Nah, contoh barang normal itu seperti baju atau celana. Nah, berikutnya pada barang inferior, berbeda dengan barang normal. Pada barang inferior ketika pendapatan kita naik, justru permintaan akan menurun. Nah, contohnya barang inferior itu misalkan Indomie deh. Ketika pendapatan kita standar, kita hanya mampu membeli Indomie sehingga permintaan akan Indomie itu tinggi. Tapi ketika pendapatan naik, pendapatan kita bertambah, kita bisa membeli barang lain yang lebih katakanlah lebih mewah gitu. Sehingga itu menyebabkan permintaan terhadap Indomie akan semakin rendah sehingga terjadi pergeseran kurva. Dari yang awalnya di sini bergeser ke sini. Nah, itu disebut dengan perubahan permintaan. Jadi perbedaannya pada perubahan kuantitas yang diminta, yang terjadi adalah pergeseran titik di sepanjang kurva. Karena disebabkan oleh naik turunnya harga. Tetapi pada perubahan permintaan yang terjadi adalah pergeseran kurva, baik ke kanan maupun ke kiri. Ketika permintaannya naik,
maka kurva akan bergeser ke kanan, dan ketika permintaannya turun, kurva akan bergeser ke kiri. Nah, selanjutnya yaitu penawaran atau supply. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Selanjutnya hukum penawaran ini berbunyi ketika harga naik, maka penawaran juga akan naik. Dengan anggapan faktor lain itu tetap atau ceteris paribus. Nah, kenapa dalam hukum penawaran ini ketika harga naik, penawaran juga ikut naik? Ini dikarenakan produsen akan mencari keuntungan sebesar-besarnya, sehingga ketika harga naik, otomatis jumlah barang yang ditawarkan pun naik, karena produsen mengincar untung. Sehingga kurvanya akan berbentuk seperti ini. Ketika harga semakin tinggi, misalkan, maka kuantitas yang ditawarkan atau QS, quantity supply, akan semakin tinggi. Nah, kurva ini disebut dengan kurva slope positif. Berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada biaya produksi. Misalkan semakin meningkatnya biaya produksi, berarti jumlah barang yang diproduksi oleh produsen akan semakin sedikit, sehingga itu akan menyebabkan supply atau penawarannya juga semakin sedikit. Yang kedua yaitu teknologi. Semakin canggih teknologi, maka proses produksinya akan semakin efisien, sehingga jumlah barang yang diproduksi semakin banyak, dan jumlah barang yang ditawarkan pun akan semakin banyak. Yang ketiga yaitu harapan akan harga di masa depan. Misalkan, produsen beras memperkirakan bahwa bulan depan harga beras akan semakin tinggi. Oleh karena itu, produsen beras akan menurunkan suplai berasnya pada bulan ini dengan harapan pada bulan depan akan meraih keuntungan yang lebih besar. Nah, sama dengan permintaan tadi, dalam penawaran juga ada perubahan kuantitas penawaran. Misalnya dari produsen kopi susu, misalkan, dari salah satu produsen kopi susu. Pada tingkat harga 10.000, jumlah yang ditawarkan adalah 15. Kan tetapi ketika terjadi kenaikan harga menjadi 15.000, maka jumlah yang ditawarkan akan naik sesuai dengan hukum penawaran. Harga semakin tinggi, maka penawaran yang ditawarkan semakin banyak. Nah, hal ini mengakibatkan terjadinya pergeseran kurva, terjadinya pergeseran titik. Kita sebut saja ini titik A dan ini titik B. Terjadi pergeseran titik di sepanjang kurva dari titik A ke titik B. Berikutnya yaitu pada perubahan penawaran. Nah, pada perubahan penawaran ini, ketika terjadi kenaikan penawaran, maka kurva akan bergeser di sini dari S1 ke S2. Akan tetapi ketika terjadi penurunan penawaran, maka kurva akan bergeser dari S1 ke S3. Nah, berikutnya yaitu keseimbangan pasar atau market equilibrium. Keseimbangan pasar adalah kondisi yang terjadi ketika jumlah yang ditawarkan dan jumlah yang diminta itu sama. Misalkan kita ambil contoh kurva seperti ini. Ini adalah kurva permintaan atau demand, dan ini adalah kurva penawaran atau supply. Mari kita coba analisis per harga. Misalkan pada harga 20.000, jumlah penawaran adalah 20. Supply yang ditawarkan adalah 20. Akan tetapi jumlah permintaannya hanya ada 10. Itu artinya misalkan jumlah kopi yang ditawarkan adalah 20. Tetapi jumlah orang yang mau beli kopi hanya 10. Nah, ini akan mengakibatkan kelebihan penawaran atau oversupply. Lalu pada harga 10.000. Pada harga 10.000, jumlah permintaan adalah 20. Sedangkan jumlah penawarannya adalah 10. Nah, ini mengakibatkan kelebihan permintaan. Oleh karena itu, pada titik harga 15.000, ini terjadi equilibrium atau perpotongan antara kurva supply dan kurva demand.
di titik ini, di mana supply yang ditawarkan 15 dan juga demand yang diinginkan adalah 15. Berikutnya yaitu perubahan dalam equilibrium. Pertama, pada penurunan permintaan. Ketika terjadi penurunan permintaan, maka yang terjadi adalah kurva permintaan akan bergeser dari kurva D ke D1. Nah, ini mengakibatkan kuantitas yang diminta atau kuantitinya bergeser juga menjadi lebih rendah dari Q0 ke Q1. Karena permintaannya lebih rendah, maka harga juga akan turun. Nah, karena harga turun, maka supply juga akan turun sesuai dengan hukum penawaran. Ketika harga semakin tinggi, supply semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, ketika harga semakin rendah, maka supply semakin rendah. Sehingga ini akan menciptakan satu equilibrium baru. Lalu yang kedua, ketika terjadi penurunan penawaran, maka akan terjadi pergeseran kurva supply dari kurva S ke S1. Nah, penurunan penawaran ini mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkan semakin sedikit, sehingga terjadi kelangkaan. Nah, biasanya kelangkaan ini mengakibatkan harga semakin tinggi. Sesuai dengan hukum penawaran, ketika harga semakin tinggi, maka permintaan semakin rendah, sehingga akan terjadi pergeseran titik pada kurva demand. Pada titik ini bergeser ke titik ini, sehingga menciptakan sebuah equilibrium baru. Nah, selanjutnya ketika terjadi peningkatan permintaan. Ketika terjadi peningkatan permintaan, maka demand atau permintaannya, kurva permintaan akan bergeser dari D1 ke dari kurva D ke D1. Nah, karena terjadi peningkatan permintaan, maka harga juga akan ikut meningkat. Nah, karena harga ikut meningkat, maka akan terjadi pergeseran titik pada kurva penawaran atau kurva supply. Misalkan dari titik ini ke titik ini. Sehingga akan terjadi satu equilibrium baru lagi. Nah, yang terakhir, misalkan pada peningkatan penawaran. Ketika terjadi peningkatan penawaran, kurva akan bergerak atau bergeser dari S ke S1. Karena penawarannya bertambah, maka quantity of demand-nya atau ketika penawarannya bertambah, maka maka akan terjadi pergeseran kurva dari kurva S ke S1. Hal ini mengakibatkan penurunan harga. Peningkatan supply ini mengakibatkan penurunan harga. Karena terjadi penurunan harga, maka terjadilah pergeseran titik di sepanjang kurva demand dari titik ini ke titik ini, sehingga menciptakan satu equilibrium baru. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan atau video kita kali ini. Jika ada yang ingin mengoreksi atau ingin berdiskusi, silahkan boleh untuk komen di bawah nanti. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila terjadi banyak kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.